Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu, kelas 1G, akan memaparkan materi pengaturan ruang kelas. Pengertian pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Pengertian pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Pengaturan dapat pula diartikan dengan pengelolaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kalimat ini berasal dari kata manajemen yang berarti penyelenggaraan. Menurut Winataputra, menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang ditunjukkan untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Ahmad Sudrajat menyatakan bahwa pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar, atau pembinaan rapor penghentian perilaku peserta didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran, penyelesaian tugas oleh peserta didik secara tepat waktu, penerapan norma kelompok yang produktif. Di dalamnya mencakup pengaturan orang atau peserta didik dan fasilitas. Sedangkan menurut Windsor menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah cara-cara yang ditempuh guru dalam menciptakan lingkungan kelas agar tidak terjadi kekacauan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mencapai tujuan akademis dan sosial. Dalam manajemen kelas efektif, lingkungan fisik merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, lingkungan fisik harus dapat didesain secara baik dan lebih dari sekedar penataan barang-barang di kelas. Menurut Averstone et al. Dalam Sentro, terdapat 4 prinsip yang dapat dipakai dalam menata kelas, yaitu daerah ini antara lain area belajar, kelompok, bangku siswa, meja guru, dan lokasi penyimpanan alat tulis, rak buku, komputer, dan lokasi lainnya. Area-area harus dapat dipisahkan sejauh mungkin dan dipastikan mudah diakses, karena gangguan dapat terjadi pada daerah yang sering dilewati. Oleh karena itu, lebih pentingnya semua yang ada di kelas harus mampu pintar dalam mengambil posisi yang sekiranya dapat menambah semangat belajar siswa. Sebagai manajer kelas, guru penting untuk memonitor anak secara cermat. Pastikan ada jarak pandang yang jelas dari meja guru, lokasi instruksional, meja anak, dan semua anak. Bagaimanapun juga, guru harus pintar dalam mengatur jalannya transformasi ilmu yang akan diberikan pada anak didiknya secara keseluruhan. Memampukan diri guru membuat suasana baru. Hal ini akan meminimalkan waktu persiapan dan perapian, serta mengurangi kelambatan dan gangguan aktivitas, dan tinggal menghitung waktu dan tempat yang sudah ada pada aturan mainnya. Dalam antrian, guru merupakan fasilitator dalam kesehariannya. Tujuannya hanya tidak lain untuk menjaga stabilitas siswa dalam menangkap suatu materi. Tentukan di mana Anda dan siswa Anda akan berada pada saat presentasi kelas diadakan. Pada aktivitas ini, anak tidak boleh memindahkan kursi atau menjulurkan lehernya. Siswa tetap harus melaksanakan dengan apa yang menjadi keinginan seorang guru, yaitu dengan cara mendengarkan dalam keadaan baik. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan kesempatan pembelajaran bagi anak adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lingkungan pembelajaran dalam hal ini adalah sebagai
segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan interaksi antara anak dengan lingkungannya, sehingga pada diri anak terjadi proses pengolahan informasi menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses belajar. Lingkungan belajar dapat diciptakan sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar lingkungan. Belajar dapat merefleksikan ekspektasi yang tinggi bagi kesuksesan seluruh anak secara individual. Dengan demikian, lingkungan belajar merupakan situasi yang direkayasa oleh guru agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Ada beberapa asumsi dasar dalam pengaturan ruang kelas yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran. Yang pertama dan terpenting dari manajemen ruang kelas adalah tentang menciptakan lingkungan ruang kelas yang di dalamnya semua siswa merasa aman dan nyaman dan dapat memaksimalkan belajar akademis dan keterampilan sosial yang penting. Ketika guru dan siswa menciptakan tipe-tipe setting ruang kelas, siswa cenderung membuat pilihan yang baik dan belajar mereka ditingkatkan. Pengaturan ruang kelas pasti berhubungan dengan instruksi yang efektif. Siswa akan cenderung bertindak secara bertanggung jawab dan belajar mereka akan meningkat ketika mereka terlibat secara sukses dan efektif dalam perencanaan yang penuh arti dan relevan dengan pengetahuan dan keahlian. Pengaturan ruang kelas harus meningkat rasa kepemilikan siswa, tanggung jawab, dan perasaan keyakinan personal siswa yang berkaitan dengan belajar mereka. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.